7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sejak Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, maka secara hukum Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia. Hal ini mengakibatkan Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power, dan waktu tersebut dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 September 1945, Panglima Bala Tentara Kerajaan Jepang di Jawa mengumumkan bahwa pemerintahan akan diserahkan kepada sekutu, bukan pada pihak Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, tentara sekutu datang bersama dengan menyebabkan terjadinya konflik dan pertempuran di berbagai daerah. Keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia berhadapan dengan rakyat Indonesia yang mempertahankan kemerdekaannya. Oleh karena itu, terjadi pertempuran di berbagai daerah di Indonesia. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945. Saat itu terjadi peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia, karena setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta, ada maklumat Presiden Soekarno untuk mengibarkan bendera negara di seluruh wilayah Indonesia. Maklumat ini memicu kemarahan Belanda di bawah Plockman dan mau menegaskan kalau Indonesia masih di bawah kendali mereka. Caranya dengan mengibarkan bendera Belanda di tiang utara tingkat teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihat dan menjadi marah karena menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia dan dianggap mau mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, serta melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya.
Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi karena pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigade MacDonald kepada Gubernur Jawa Barat menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR dan polisi, diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Jebolnya bendungan Sungai Cikapundung menimbulkan banjir besar di kota Bandung. Sesuai dengan kebijakan politik diplomasi, pihak Republik Indonesia mengosongkan daerah Bandung Utara. Namun, karena sekutu menuntut lebih, meletuslah pertempuran dan aksi bumi hangus di segenap penjuru kota. Kota Bandung terbakar hebat. Pada tanggal 23 dan 24 Maret 1946, mereka meninggalkan kota Bandung yang telah menjadi lautan api. Pertempuran Medan Area merupakan sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di kota Medan. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu dan Nica dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan pada tanggal 13 Oktober 1945. Barisan Pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan Nica. Sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang. Pasukan sekutu mendarat di Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Karmito. Pemerintah Republik Indonesia di Palembang menentukan bahwa pasukan sekutu itu hanya diizinkan mendiami daerah Talang Sumut, tetapi mereka meluaskan daerahnya ke tempat-tempat lain. Suasana menjadi panas ketika sekutu secara tidak sah menggeledah rumah penduduk untuk mencari senjata. Akhirnya meletuslah suatu insiden. Sementara itu, sekutu terus menambah kekuatannya sehingga dalam bulan Maret 1946 pasukan mereka sudah berjumlah kira-kira 2 batalion. Di samping itu, sekutu juga melindungi masuknya pasukan Belanda. Setiap hari jumlah pasukan Belanda makin bertambah banyak. Dan ketika sekutu meninggalkan kota Palembang pada bulan Oktober 1946, mereka menyerahkan kedudukannya kepada Belanda. Suasana kota Palembang makin tegang dan insiden bersenjata sering terjadi. Ketika Belanda menuntut supaya kota Palembang dikosongkan dan pemuda menolak tuntutan tersebut, maka meletuslah pertempuran. Untuk mengulur waktu guna mendatangkan bala bantuan, Belanda mengajak berunding. Demi mewujudkan perdamaian antara Indonesia dan Belanda agar tidak terus-menerus berujung pada konflik berkepanjangan, maka pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat untuk menempuh jalan damai melalui diplomasi dan perundingan-perundingan yang diinisiasi oleh pemerintahan Inggris. Perjanjian Hague, Vallueb,
resmi dibentuk pada tanggal 13 Maret 1946. Kemudian diteruskan pada tanggal 16 dan 17 Maret 1946. Perundingan membicarakan masalah pengakuan kedaulatan Indonesia dan penyelesaian masalah politik di Indonesia. Perundingan Linggarjati diadakan di Kuningan, Jawa Barat dan melahirkan kesepakatan berbentuk naskah persetujuan pada tanggal 15 November 1946. Hasil dari perjanjian Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat dan bentuk RI Serikat Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda dan Mahkota Negeri Belanda sebagai kepala unit. Perundingan Renville dibuka secara resmi pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kepala Menka US Renville. Pada tanggal 17 Januari 1948, persetujuan tersebut berhasil ditandatangani oleh delegasi Republik Indonesia dan Belanda. Hasil dari perjanjian Renville adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demarkasium memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantungnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Romroyen merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Hasil pertemuan ini adalah Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah RI akan menghadiri konferensi meja bundar. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Inter-Indonesia merupakan konferensi yang diadakan sebelum dilaksanakannya KMB. Adapun yang menjadi bahan pembicaraan menyangkut garis besar pembentukan tatanan hukum baru di Indonesia, seperti asas-asas pokok Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, asas-asas pokok Piagam Uni Indonesia Belanda, asas-asas pokok Piagam Penyerahan Kedaulatan, masalah pertahanan, masalah ekonomi dan keuangan, masalah sosial dan budaya, serta bentuk dan susunan pemerintahan negara Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat. Konferensi Meja Bundar di Den Haag merupakan perundingan akhir untuk mewujudkan perdamaian antara Indonesia Belanda. Sidang KMB resmi dibuka pada tanggal 1 Agustus 1949
dan berakhir setelah 2 bulan berikutnya. Indonesia mendapatkan pengakuan de facto dan de jure dari Belanda dan dunia internasional pada tanggal 27 Desember 1949.